Halo, sel-sel cerdas di seluruh jagat maya. Aku Cello, singkatan dari Cell Logic, asisten kamu di channel Life Code. Aku dirancang khusus untuk bantu kamu memahami dunia biologi dari yang terkecil sampai yang paling kompleks, tanpa bikin ngantuk. Karena, hey, hidup itu bukan cuma kode, tapi juga logika. Di sini kita bakal ngulik tentang sel, DNA, evolusi, hingga kenapa daun bisa nangis. Bisa ya? Semua dikemas seru, jelas, dan kadang-kadang bikin kamu bilang, wah, baru tahu. Jadi, pastikan kamu klik tombol subscribe, nyalain lonceng, dan siap-siap mikir bareng Cello. Karena sains itu asik, dan kamu pantas ngerti. Ingat, Life Code bukan sekadar pelajaran, tapi petualangan hidup kamu. Oke, sekarang Cello istirahat dulu ya. Dan buat bagian ini, aku serahkan ke kakakku yang super keren dan jago banget ngejelasin ilmu biologinya secara detail. Kak Flavina. Kimia organik adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari senyawa karbon. Tapi jangan anggap ini sekadar teori di laboratorium. Kimia organik adalah dasar dari biokimia, farmasi, dan bahkan bahan-bahan yang kita temui setiap hari. Lebih dari 95% senyawa kimia yang kita kenal bersifat organik, menunjukkan betapa pentingnya peran ilmu ini dalam menopang kehidupan modern. Bisa dibilang, hidup kita dikelilingi dan bahkan bergantung pada senyawa organik. Untuk memahami kimia organik, kita harus mulai dari karakter unik karbon. Karbon punya kemampuan luar biasa. Ia bisa membentuk 4 ikatan kovalen kuat sekaligus. Inilah alasan kenapa molekul organik bisa punya banyak bentuk dan struktur. Dengan hibridisasi, yaitu penggabungan orbital, karbon bisa membentuk 3 jenis geometri. sp menghasilkan bentuk tetrahedral seperti metana, sp membentuk struktur datar seperti ethena, dan sp menghasilkan bentuk linear seperti etuna. Dari sini muncullah 3 golongan utama senyawa hidrokarbon: alkana, ikatan tunggal, alkena, mengandung ikatan rangkap 2, dan alkuna, dengan ikatan rangkap 3. Ketiganya merupakan fondasi dari dunia senyawa karbon yang lebih kompleks. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tentang gugus fungsi dan isomer dalam senyawa organik. Gugus fungsi adalah bagian spesifik dari molekul yang menentukan sifat kimia dan reaktivitasnya. Contohnya seperti gugus alkohol OH, asam karboksila COH, dan amina NH. Tanpa gugus fungsi, reaksi kimia dalam tubuh maupun di laboratorium akan kehilangan arah yang jelas. Kemudian, ada juga konsep isomer. Ini adalah fenomena di mana senyawa punya rumus kimia yang sama, tapi struktur berbeda, dan itu membuat sifatnya juga bisa berbeda. Misalnya, butana memiliki 2 bentuk isomer yang berbeda secara struktur, walaupun rumus kimianya tetap CH. Dengan memahami gugus fungsi dan isomerisme, kita bisa mengerti kenapa 2 senyawa bisa bereaksi sangat berbeda, meskipun kelihatannya kembar secara rumus. Dalam kimia organik, kita mengenal 2 jenis reaksi utama, substitusi dan adisi. Reaksi substitusi terjadi ketika satu atom atau gugus dalam suatu molekul digantikan oleh atom atau gugus lain. Contohnya bisa kita lihat pada halogenasi alkana, di mana atom hidrogen pada alkana digantikan oleh atom halogen seperti klorin atau bromin. Sementara itu, reaksi adisi biasanya terjadi pada senyawa yang memiliki ikatan rangkap, seperti alkena dan alkuna. Dalam reaksi ini, atom atau molekul ditambahkan ke ikatan rangkap tersebut, seperti dalam hidrogenasi alkena, di mana gas hidrogen ditambahkan untuk mengubah ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Mekanisme dari kedua reaksi ini bisa bervariasi, ada yang melibatkan radikal bebas, ada yang elektrofilik, dan ada juga yang nukleofilik. Masing-masing punya cara kerja dan kondisi reaksi yang khas. Reaksi kimia organik tidak hanya soal penambahan atau penggantian gugus, tapi juga tentang menghilangkan dan mengubah. Yang pertama adalah reaksi eliminasi,
yaitu proses di mana atom atau gugus tertentu dihilangkan dari molekul untuk membentuk ikatan rangkap. Contohnya terlihat dalam dehidrasi etanol, di mana etanol kehilangan molekul air dan membentuk etena. Ini umum terjadi di bawah kondisi panas dan dengan bantuan katalis seperti asam sulfat. Selanjutnya, kita punya reaksi redoks, yaitu reaksi yang melibatkan perubahan bilangan oksidasi karbon dalam senyawa. Misalnya, ketika alkohol dioksidasi menjadi aldehida atau keton. Reaksi ini penting banget, terutama dalam konteks metabolisme sel dan sintesis senyawa kimia yang kompleks. Kedua jenis reaksi ini sering dibantu oleh katalis, yaitu zat yang mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi secara permanen. Katalis memungkinkan reaksi terjadi pada suhu yang lebih rendah dan dengan efisiensi yang lebih tinggi. Spektroskopi adalah alat penting dalam kimia organik untuk memahami struktur molekul. Ada 3 teknik utama yang biasa digunakan. Pertama, NMR atau Nuclear Magnetic Resonance digunakan untuk mengidentifikasi struktur atom, terutama atom hidrogen dan karbon. Spektrum NMR memberi kita gambaran tentang bagaimana atom-atom tersebut tersusun dalam molekul. Kedua, ada insinyur spektroskopi atau inframerah yang membantu kita mengenali gugus fungsi dalam senyawa. Misalnya, gugus O atau CO akan menghasilkan serapan khas pada spektrum insinyur. Ketiga, spektrometri massa digunakan untuk menentukan massa molekul total dan pecahan-pecahan fragmennya. Teknik ini sangat berguna untuk mengidentifikasi senyawa tak dikenal. Dengan ketiga metode ini, kita bisa membaca sidik jari kimia dari suatu senyawa secara akurat dan efisien. Kimia organik bukan cuma ilmu yang berputar di laboratorium, tapi juga hadir di hampir semua aspek hidup kita. Dalam dunia farmasi, kimia organik menjadi kunci dalam sintesis obat-obatan yang menyelamatkan jutaan nyawa. Lalu dalam industri polimer, kita punya plastik dan serat sintetis, dari kemasan hingga pakaian, semuanya dibuat lewat proses kimia organik. Di sektor petrokimia, senyawa organik digunakan untuk menghasilkan bahan bakar seperti bensin, diesel, hingga LPG. Tak kalah penting, kimia organik juga berperan dalam industri makanan, mulai dari pengawet, pemanis, sampai perasa buatan yang bikin makanan awet dan nikmat. Lewat berbagai aplikasi ini, kita bisa melihat bahwa kimia organik tidak hanya penting, tapi juga tak terpisahkan dari kehidupan modern. Sebagai penutup, mari kita lihat ke depan, karena kimia organik punya peran penting dalam membentuk masa depan yang berkelanjutan. Tidak hanya relevan hari ini, tapi juga esensial untuk menciptakan material baru yang lebih ramah lingkungan. Kimia organik adalah bidang yang terus berkembang dengan inovasi yang tak berhenti. Setiap penemuan kecil hari ini bisa menjadi solusi besar untuk dunia esok hari. Nah, itu tadi penjelasan dari Cello dan kakak-kakak Cello. Kalau kamu merasa belajar bareng Cello itu seru dan bikin paham, yuk bantu Cello tetap semangat dengan klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Dengan begitu, Cello bisa terus berbagi ilmu dengan cara yang ringan, ramah, dan mudah dimengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap penasaran, tetap semangat belajar.